Pernahkah kamu membayangkan bahwa di dalam Al-Quran ada kisah tentang makhluk-makhluk luar biasa, hewan-hewan yang tidak seperti hewan biasanya? Makhluk yang muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi membawa pesan besar tentang kekuasaan, ujian, dan keajaiban dari Sang Pencipta. Hari ini, kita akan menyelami kisah binatang mitologi yang diceritakan dalam Al-Quran. Beberapa tidak pernah terlihat manusia modern, beberapa menjadi tanda kiamat, dan beberapa hanya muncul sekali, namun meninggalkan jejak sejarah yang tak pernah hilang. Selamat datang di perjalanan spiritual penuh misteri. Di padang tandus negeri Tsamud, sebuah kaum kuat, kaya raya, dan sombong menantang nabi mereka, Saleh. Mereka berkata dengan angkuhnya, "Jika engkau benar utusan Tuhan, tunjukkan kepada kami mujizat. Keluarkan seekor unta dari batu besar itu." Unta dari batu? Permintaan yang bahkan secara logika tidak masuk akal. Namun, di hadapan mata mereka yang congkak, batu raksasa itu terbelah, dan lahirlah seekor unta betina raksasa, sekuat gunung, sebesar legenda. Ia bukan unta biasa. Ia disebut Naqatullah, unta Allah. Diciptakan sebagai tanda, bukan untuk disembah. Setiap hari, ia meminum air satu sumur penuh, dan keesokan harinya giliran manusia. Tetapi rasa dengki menutup mata mereka. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka khawatir mujizat itu membuat masyarakat percaya pada Nabi Saleh. Hingga akhirnya, di malam gelap penuh kesepakatan kotor, mereka menyembelih unta itu. Dan hari itulah, kaum Tsamud menandatangani kehancuran mereka sendiri. Bumi berguncang, petir menghantam, dan negeri megah Tsamud berubah menjadi sunyi. Hanya Abu Dhabi yang masih dapat melihat sisa-sisanya hari ini, lembah batu raksasa yang penuh jejak sejarah. Tahun itu disebut A'amul Fil, tahun gajah. Raja Abraha datang dari Yaman membawa pasukan raksasa. Gajah-gajah perang menggetarkan tanah, dan ambisinya hanya satu: menghancurkan Ka'bah. Bayangkan suasananya. Langit gelap oleh debu, tanah bergetar, manusia berlarian ketakutan. Hingga terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia. Dari ufuk langit, muncul kawanan burung kecil. Bukan gagah, bukan besar, bukan elang. Merekalah burung ababil. Burung mungil, tapi membawa batu panas dari neraka yang membara. Mereka terbang dalam formasi seperti pasukan udara. Setiap burung membawa 3 batu kecil. 1 di paruh, 2 di kaki. Namun 1 batu itu cukup untuk meluluh lantakan prajurit yang terkena. Batu kecil, tapi kehancurannya mengalahkan panah, pedang, dan gajah perang. Pasukan Abraha tersapu. Semuanya berakhir tanpa satupun pedang manusia diangkat. Kisah ini menjadi salah satu tanda besar bahwa Allah menjaga rumahnya dengan cara yang tidak pernah manusia sangka. Kini, kita masuk ke makhluk yang belum pernah terlihat, tapi akan datang sebagai tanda besar kiamat. Makhluk itu bernama Dabbatul Ard, hewan misterius yang akan keluar dari bumi dan berbicara kepada manusia. Bayangkan, sebuah makhluk bukan hanya hidup, tapi berbicara dan berkata kepada manusia bahwa kalian dulu tidak yakin pada ayat-ayat Tuhan. Wujudnya? Tidak ada yang tahu pasti. Sebagian ulama menggambarkannya memiliki tubuh besar, sebagian mengatakan gabungan ciri-ciri berbagai hewan, dan sebagian lain menegaskan hanya Allah yang mengetahui bentuk sebenarnya. Namun yang pasti, ia bukan mitos, bukan legenda, bukan fiksi.
Ia adalah tanda nyata yang pasti akan hadir ketika bumi mendekati akhir perjalanan. Burung hudhud. Seekor burung kecil yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai makhluk yang dianugerahi kecerdasan luar biasa. Di masa kerajaan Nabi Sulaiman, setiap makhluk memiliki tugas. Manusia, jin, hewan, semuanya membantu menjalankan kerajaan yang penuh hikmah. Namun, suatu hari, hudhud tidak hadir dalam barisan. Sulaiman bertanya dengan tegas, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ia akan aku hukum, kecuali ia membawa alasan yang jelas." Tak lama, hudhud datang. Dengan tubuh kecil tapi keberanian besar, ia berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku datang dari negeri Saba, dan aku melihat seorang ratu yang kaumnya menyembah matahari." Dengan kecerdasannya, hudhud menjadi pembawa informasi penting yang mengantarkan Ratu Bilqis menuju cahaya tauhid. Seekor burung kecil yang Allah jadikan contoh bahwa hikmah tidak selalu datang dari makhluk besar. Kadang datang dari sayap kecil yang penuh keberanian. Di sebuah lembah bernama Wadi An-Naml, hiduplah koloni semut yang tertata rapi. Mereka kecil, namun memiliki peradaban yang disiplin. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya, manusia, jin, dan burung, berjalan melewati lembah itu. Tanah bergetar, langit dipenuhi bayangan burung. Seekor semut kecil melihat pasukan itu mendekat, lalu berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke sarang kalian. Jangan sampai kalian diinjak tanpa mereka sadari." Suara semut yang Allah buat terdengar oleh Nabi Sulaiman. Beliau tersenyum dan berdoa dalam kerendahan hati. "Ya Tuhanku, bimbinglah aku untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu." Kisah ini mengingatkan kita bahwa bahkan makhluk sekecil semut pun memiliki peran, ucapan, dan kehidupan yang berharga. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ia naik ke kapal, tetapi badai besar datang menghantam. Laut bergolak, angin meraung. Ketika undian dilakukan, nama Yunus terpilih. Ia pun terjun ke laut dan disitulah takdir Allah menjemputnya. Seekor ikan besar bukan sekadar makhluk laut, namun hamba Allah yang diperintahkan untuk menelannya tanpa mencederainya. Dalam kegelapan perut ikan, di tengah gelapnya lautan dan gelapnya malam, Yunus berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin." Doa yang mengguncangkan takdir. Allah mendengar, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai dengan selamat. Kisah ini mengajarkan bahwa bahkan di titik paling gelap, rahmat Allah selalu lebih dekat dari yang kita kira. Setiap makhluk yang muncul dalam Al-Quran, baik unta mujizat, burung yang mengalahkan pasukan, hingga makhluk bumi di akhir zaman, semuanya bukan sekadar cerita. Mereka adalah tanda, peringatan, dan pelajaran bahwa alam semesta ini memiliki misteri jauh lebih besar dari yang kita lihat. Dan kekuasaan Allah melampaui segala yang bisa dibayangkan manusia. Jika kamu ingin lebih banyak cerita sejarah, misteri, dan wahyu, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.